والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد واسطة عبد النبيين ومقدم جيش المرسلين وعلى آله وصحبه الذين شهدوا منار الدين وهمه بالألسنة والبراحين. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين. الحمد لله الواسع الجود والعطاء الذي شهدت بوجوب الوجود ووحدانية عظيم جلاله، وجوب افتقار الكائنات كلها إليه في الأرض والسماء. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini. Semoga pagi yang berkah bagi kita, pagi yang dipenuhi dengan amal-amal kebajikan, dibuka dengan bangun malam tahajud, dilanjutkan dengan zikir sebelum subuh, lalu berangkat menuju masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah subuh. Sebelum subuh sholat sunnah qobliyah subuh. Bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa min jumlati ni'amillah al-azimah al-fa'iqah al-karimah an wafaqana subhanahu wa ta'ala lil amal as-salih. Termasuk bagian nikmat Allah yang besar, nikmat yang mulia adanya adalah diberinya kita taufik untuk bisa mengerjakan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Mudah-mudahan pagi ini pagi yang barokah bagi kita. Setiap datang waktu pagi, Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah pagi-pagi umatku. Doa Nabi itu doa yang mustajab. Maka kalau mau orang diberkahi waktunya, maka paginya jangan kelewatan sholat subuh. Maka dalam riwayat disebutkan bahwasanya bila orang pagi-pagi berangkat ke masjid, maka dia membawa bendera malaikat. Kalau pagi-pagi sudah berangkat ke pasar, maka membawa bendera setan. Maka mulai aktivitas kita dengan sholat terlebih dahulu supaya barokah. Faida qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Kalau selesai sholat baru menyebar di muka bumi. Memberikan pemahaman bahwasanya apa yang kita cari di bumi Allah berupa anugerah dan rezeki Allah, kalau tidak disertai dengan sholat, maka barokahnya hilang. Maknanya kesibukan apapun di dunia jangan sampai menyebabkan kita meninggalkan sholat. Supaya hidup kita ini hidup yang diberkahi Allah.
Da'il ayyam taf'alu ma tasha'. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, jangan sampai kamu dalam hari-hari yang berputar dalam kehidupan kita ini mengerjakan perbuatan sesuka hati. Maksudnya sesuai nafsunya, tapi berhati-hatilah. Pastikan apa yang dikerjakan itu mendatangkan ridho Allah, baru kita kerjakan. Dan dunia ini adalah ujian, semuanya diuji. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, begitu juga yang miskin diuji dengan kemiskinannya. Yang ganteng diuji dengan kegantengannya, ketampanannya, begitu juga yang kurang tampan diuji dengan kekurang tampanannya. Semua ujian bagi aku. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, wala tajza' li hadisatil layali fama li hawadisid dunya baqa'u. Jangan sedih dengan ujian-ujian dunia, sebab ujian-ujian dunia tidaklah kekal. Jadi ujian-ujian ini sebentar. Maka kita ini nggak usah sedih dengan ujian-ujian dunia, hadapi semuanya dengan ridho. Yang menyenangkan hadapi dengan syukur, yang kurang menyenangkan hadapi dengan sabar. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka semuanya mendatangkan ridho Allah. Yang menyenangkan hadapi dengan syukur, yang kurang menyenangkan hadapi dengan sabar. Imalu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyah syukur. Tapi memang orang yang bisa syukur itu sedikit. Imalu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyah syukur. Maka yang kita kehendaki di dunia sampai akhirat menjadi orang yang selamat. Maka di antara bagian daripada supaya kita selamat, jangan sembarang berbicara. Idza rumta an tahya saliman minar rada dinuka mawfurun wa irduka sainun fala yantiqanna fika lisanu bisaw'atin fa kulluka saw'atun walinnasi alsunu. Kalau kamu pengen hidup terhindar dari kehinaan, agamanya sempurna, kehormatannya terjaga, fala yantiqanna fikal lisanu bisaw'atin,
maka jagalah lisanmu dari sembarang berbicara. Fakulluka sawatun walin nasi al-sunu. Kenapa? Karena setiap kamu punya kekurangan dan setiap orang bisa berbicara. Kata Imam Syafi'i seperti itu. Jadi menjaga lisan ini bagian daripada supaya terselamat dari tergelincir. Wa ainaka in abdat ilaika ma'ayiban fada'ha liqaumin fakul ya a'yunu linnasi a'yunu. Kalau kedua matamu melihat cacat orang lain, aib orang lain, tinggalkan segera dan katakanlah, wahai mata, orang lain pun punya mata. Kata Imam Syafi'i, kalau mata kita melihat aib keburukan orang lain, maka matanya kasih nasihat. Wahai mata, orang lain pun punya mata. Jadi kalau kita ini melihat keburukan orang lain, maka orang akan melihat keburukan kita. Kalau kita menutupi keburukan orang lain akan menutupi keburukan kita. Wa ainaka in abdat ilaika ma'ayibah fakulluka sawatun walin nasi ayunu. Kalau kedua matamu melihat kekurangan orang lain, cepat-cepat segera katakan kepada matanya, wahai mata, orang lain pun juga punya mata. Wa ashir bima'rufin wa samih man i'tada wa dafi walakin billati hiya ahsanu. Bergaullah dengan baik, maafkan orang yang menyakiti, dan balas mereka dengan cara yang santun, akhlakul karimah yang baik. Jadi kalau kita disakiti, maafkan. Kalau dicaci, disakiti, kita maafkan dan balas dengan cara yang lebih baik. Akhlakul karimah. Tapi itu suatu perkara yang berat. Memaafkan orang yang berbuat salah itu berat, tapi berpahala besar. Maka nasihat-nasihat agama ini adalah laksana air yang menyirami tanaman. Bagi hati, nasihat agama bagi hati ini laksana air yang menyirami tanaman. Kalau banyak mendengarkan nasihat-nasihat agama, maka hatinya jadi subur. Maka Sayyidina Ali memberikan nasihat kepada putranya Sayyidina Hasan. Ya bunayya ihfaz anni arba'an wa arba'an la yadurruka ma'amilta ma'ahunna. Wahai anakku, jagalah 4 perkara dan jauhilah 4 perkara yang lain. Maka kamu tidak akan pernah tersesat selama kamu berpegang teguh kepada nasihat yang 4 perkara. 4 perkara kita kerjakan, 4 perkara kita tinggalkan. Apa itu? Yang pertama, kata Sayyidina Ali, aghnal ghina al-aql.
Wa akbarul fakri al-humuqu wa awhasul wahsyah al-ujubu wa akbarul hasabi husnul khuluq. Kata beliau, sebaik-baik kekayaan adalah akal. Kekayaan yang termulia itu adalah akal. Selama orang ini punya akal, maka apapun yang ada padanya menjadi berharga. Tapi kalau akal yang hilang, walaupun punya duit banyak, tidak bermanfaat. Kaya tapi gila, ganteng tapi gila, ya buat apa? Akalnya. Aghnal ghina al-aql. Kekayaan yang paling berharga adalah akal. Wa akbarul faqr al-humuq. Kemudian kemiskinan seburuk-buruk kemiskinan adalah kebodohan. Seburuk-buruk kemiskinan adalah kebodohan. Miskin ilmu, miskin kepahaman. Makanya Nabi diperintah itu, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, ya Allah tambahkan ilmu. Tidak pernah Nabi diperintah wa qur rabbi zidni malah. Ya Allah tambahkan saya harta. Tidak. Wa qur rabbi zidni ilma. Maka kemiskinan yang paling buruk adalah miskin kepahaman, miskin ilmu, yaitu kebodohan. Orang bodoh itu miskin kepahaman. Maka kita tidak boleh bodoh, harus jadi orang yang paham. Wa hasul wahsyah al-ujub. Kehinaan yang paling hina adalah bangga dengan dirinya sendiri. Bangga diri. Ujub itu bangga diri. Kehinaan paling hina itu bangga diri. Maka ujub itu dicaci, dilarang. Maka tidak boleh ujub. Ujub itu bangga diri. Ujub itu bangga diri. Diri kita nggak perlu ada yang kita banggakan. Kenapa? Karena sebenarnya diri kita nggak punya apa-apa. Apa yang mau kita banggakan? Semua dari Allah. Orang tuh bangga diri itu karena lupa penciptanya, lupa pemberinya. Wa akbarul hasab husnul huluk. Dan sebaik-baik amal soleh adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ini 4 perkara ini kalau kita jaga akal kita, jangan sampai bodoh, jangan sampai ujub. Selalulah kita berakhlakul karimah. Wa musadaqatul ahmaq. Ya bunayya iyyaka wa musadaqatal ahmaq. Wahai anakku, jauhilah orang bodoh. Fa innahu yuridu ayyam fa'aka wa yudurruk. Karena orang bodoh itu ingin memanfaatkan kamu dan membahayakan kamu. Dimanfaatkan dalam bahaya. Jadi kalau ada ojan-ojan orang gendeng gak paham agama, seperti kemarin ada yang bilang, selama kamu beragama Islam, maka lubang hidungmu akan jadi tempat apa begitu ya, ojan-ojan yang gak manfaat, ya diemin aja. Kalau kita membalas ojan-ojan yang tak berguna, berarti omongan kita juga gak berguna. Ya perkara yang tak berguna diamin aja. Kalau kita mengomentari perkara yang tak ada manfaatnya, berarti
komentar kita pun tak ada manfaatnya. Iyyaka wa musaddaqatal ahmaq. Jauhilah orang bodoh. Fa innahu yuridu ayyamfa'aka wa yudurruk. Karena dia ingin memanfaatkan kamu dan membahayakan. Maksudnya menjauhi di sini. Kalau ada orang bodoh mencaci kita, mencemooh kita, ya nggak usah digubris. Kalau kita menggubris ya sama saja, kita pun juga bodoh. Maka min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, termasuk kesempurnaan agama seseorang adalah mampu meninggalkan perkara yang tak ada gunanya. Wa iyyaka wa musadaqatal bakhil fa innahu yub'idu 'anka ahwaja ma takunu ilaik. Kata Sayyidina Ali kepada Sayyidina Hasan, wa iyyaka wa musadaqatal bakhil. Jauhilah orang pelit. Fa innahu yub'idu 'anka ahwaja ma takunu ilaih. Karena orang pelit itu akan menjauhkan kamu di saat kamu sangat membutuhkan. Orang pelit itu bukan teman sejati. Karena kalau kita butuh, dia lari. Dia tidak membantu. Orang pelit ketika kita, walaupun kawannya, kalau orang sudah pelit, dia tak peduli dengan keperluan minta bantuan, minta tolong. Orang pelit itu tidak kenal dengan pertolongan. Maka jauhi orang pelit. Kenapa? Karena dia akan menjauhkan dirimu di saat kamu sangat butuh. Pelit itu menjauhkan seseorang dari manusia. Wal bakhilu ba'idun minan nas, ba'idun minallah, qaribun minan nar, ba'idun minal jannah. Orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Maka orang pelit itu nggak bisa diajak kerjasama. Orang itu kalau sudah pelit, tidak bisa diajak kerjasama. Padahal kehidupan di dunia ini ciri khasnya adalah kerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kerjasama dalam wujudnya kebaikan dan takwa. Tapi kalau orang itu sudah pelit, tidak bisa diajak lagi kerjasama. Maka pelit itu sifat yang sangat dibenci Allah. Orang itu pelit kenapa? Karena dirinya tidak sadar bahwa apapun yang ada pada dirinya dari Allah. Dia tak sadar. Dia anggap dari dirinya. Maka dia tidak bisa berbuat yang baik. Maka pelit ini namanya bakhil, asuh. Di neraka ada pohon namanya suh. Suh itu artinya pelit. Maka tidak henti-hentinya orang ketika di dunia ini dia pelit, melainkan terus bergelantungan dengan ranting pohon suh yang menjalar di dunia ini, yaitu pelit. Sehingga pada akhirnya mati, maka bertemu dengan pohon pelit di surga namanya suh namanya. Tapi orang yang dermawan namanya sakhiyun. Maka di surga ada pohon namanya pohon sakho. Tidak henti-hentinya orang itu sakhiyun, dermawan, melainkan dia selalu bergelantungan dengan ranting pohon sakho yang menjalar di dunia ini, yaitu sakho. Sehingga dia ketika mati masuk ke dalam surga berjumpa dengan pohon sakho itu. Maka pesan Sayyidina Ali, iyyaka wa musadaqatal bakhil. Jauhi orang pelit. Fa innahu yub'idu 'anka, karena dia akan menjauhi kamu ahwaja ma takunu ilaih, di saat kamu sangat memerlukan dia. Itu teman sejati itu tampak ketika kita sangat membutuhkan. Ketika kita terpuruk, maka
teman yang tidak sejati akan menjauh diri kita ketika kita terpuruk, ketika kita perlu. Wa iyyaka wa musadaqatal fajr fa innahu yabi'uka bitafih. Iyyaka wa musadaqatal fajr. Jauhilah pelaku maksiat. Fa innahu yabi'uka bitafih. Karena dia akan menjualmu dengan harga yang murah. Dimanfaatkan untuk kepentingan dunia. Maka jauhi orang jahat, dan dia akan menjual kita dengan harga yang murah. Orang jahat itu dia tidak akan kenal dengan kebaikan. Walaupun kebaikan selalu dihargai dengan perkara-perkara yang remeh. Tidak kenal dengan kebaikan. Orang jahat itu tidak kenal dengan kebaikan. Kenalnya dengan keburukan. Selalu berbuat baik. Kalau sudah berbuat buruk, selalu berbuat buruk. Kalau sudah berbuat buruk, maka bangga. Namanya orang jahat. Maka jangan jahat di dunia ini ya. Jahat itu apa sih jahat? Jahat itu selalu ingin membuat kezaliman, ingin menyakiti, ingin mencelakakan, ingin mengganggu, ingin mengambil hak orang lain. Ini jahat. Maka kejahatan ini termasuk perkara yang perlu kita jauh. Yang dijauhi itu perbuatannya. Kalau orangnya kita deketi supaya dia dapat hidayah. Maka dalam Hayatul Sahabah, seorang sahabat mengatakan, Bughdud dzambi lal muznib. Bughdud dzambi lal muznib. Bughdud dzambi, bencilah dosa, benci dosa, lal muznib, bukan pelaku dosa. Jadi kalau orangnya dicintai, didoai, ditangisi supaya dia jadi orang taubat. Nah, perbuatannya itulah yang kita jauhi. Jauhi kebodohan. Kalau orangnya ya deketi supaya dia tidak bodoh. Sampaikan agama. Jauhi kebakhilan, jauhi pelit tadi. Jangan sampai kita jadi orang pelit. Adapun orangnya kita doain supaya dia ini taubat dari sifat pelit. Jauhi kejahatan. Adapun orangnya kita doakan supaya dia bertaubat. Bughdud dzambi lal muznib. Yang dibenci itu perilakunya, bukan pelakunya. Kalau pelakunya kita sayang. Wa iyyaka wa musadaqatal kadzab. Jauhilah pembohong, fa innahu kasarab. Karena pembohong itu seperti fata morgana. Yuqarribu 'alaikal ba'idah, mendekatkan yang jauh, wa yuba'idu 'alaikal qarib, dan menjauhkan yang dekat. Bohong ini juga pembohong. Pembohong itu adalah orang yang suka bohong. Ini sifat-sifat tercela, jangan sampai ada pada diri kita. Kita berusaha menjadi orang yang baik, yang jujur, yang selamat, supaya hidupnya selamat. Fahani an lahu bima yara izral mauti min na'imin wa syururin la yukayyafu wa la yadkhulu tahta mizanil indari. Laqad sabara qalilan fafaza katsira.
Kalau orang ini hidupnya baik di dunia, maka mati mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan yang tak bisa dibayangkan bentuknya. Laqad sabara qalilan fafaza katsira. Maka orang yang baik itu beruntung karena dia telah sabar di dunia sebentar, lalu fafaza katsira, bahagia selama-lamanya di akhir. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka memiliki tempat kesuksesan. Apa tempat kesuksesan? Hadaiqa wa a'naba, yaitu surga-surga yang dipenuhi dengan kebun-kebun. Kenikmatan-kenikmatan yang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin, pagi hari ini bisa bicara yang baik. Mudah-mudahan sepanjang hidup selalu bisa bicara yang baik. Terima kasih ya Allah. Bagian daripada nikmat adalah keluarnya suara yang baik dari mulut kita. Maka selalu bicara yang baik, melihat yang baik, mendengar yang baik, berperilaku baik selama berkesempatan untuk beraktivitas baik. Karena nanti akan datang masa kita mau baik, waktunya pun tak ada lagi. Nah, di saat apa? Sakaratul maut. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Kalau orang sudah mati baru ngomong seperti itu. Ya Allah, beri saya hidup sebentar, saya mau sedekah sehingga saya jadi orang baik. Fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Saya mau bicara baik, saya mau sholat, saya mau ibadah sehingga saya jadi orang baik. Di saat mati, waktu kesempatan berbuat baik sudah tak ada. Alhamdulillah, kita syukuri kondisi-kondisi seperti ini bukan dari kita, min huwa ilaihi, dari Allah. Maka kita berbuat hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Kita bicaranya untuk menyampaikan nasihat-nasihat Allah berupa Quran, nasihat-nasihatnya Nabi berupa hadisnya Kanjeng Nabi, sehingga kita menjadi bagian daripada wasilah sampainya agama kepada umat. Hadanallahu wa iyyakum, subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.